Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam harinya, tidak sulit bagi Dirga untuk menemukan rumah Levia. Malam itu ia berencana akan menemui Levia sambil membawa ponsel sebagai alasan. Depan rumah Levia. Dari dalam mobil sambil memegang ponsel milik Levia, Dirga menghela nafas panjang sebelum memutuskan untuk turun dan menemui pemilik ponsel tersebut. Dirga mencoba tersenyum ramah demi kesembuhan dan bisa menjalani hidup dengan normal kembali. Ia akan mencoba minta tolong Levia. Ia akan mendekati gadis itu, dimulai dengan mengajaknya berteman dahulu. Siapa tahu, kata Dokter Robert, ada benarnya. Bibir sudah senyum sumringah, hati sudah ditata untuk siap merendah sedikit saja, tapi rahangnya seketika mengeras ketika melihat Levia keluar dari sebuah mobil yang tidak asing. Mobil itu tiba-tiba berhenti tepat di depannya. Kemudian Zio muncul sambil membuka pintu untuk Levia. Kecewa, mungkin itu satu kata yang pas dan sangat cocok untuk menggambarkan apa yang dirasakan Dirga malam ini. Baru juga ingin memulai, dia seperti didorong dari tepi tebing yang curam dan terjerembab jatuh di jurang paling dasar. Tidak mau melihat pemandangan yang mengusik hati dan matanya, Dirga memutuskan putar balik. Ia tidak jadi menemui Levia lagi. Mungkin ucapan Dokter Robert salah. Gadis itu bukan obat untuknya, tapi malah racun. Lihat dirinya yang sekarang, melihat Levia, hatinya malah sakit. Bukannya sembuh, Dirga malah merasa sesak di dadanya semakin dalam. Dengan jiwa yang diselimuti kekalutan dan kegalauan yang meresahkan, Dirga meluncur kembali. Ia menginjak pedal gas, meninggalkan kediaman Levia bersama kepingan hati yang tercacar tak berarti. Pria itu pergi bersama kekecewaan yang menggelayuti hatinya malam ini. Sementara itu, di depan pagar rumahnya, Levia mengucapkan terima kasih pada Zio karena pria itu sudah mau mengantar dirinya. Terima kasih Tuan Zio, Levia membungkuk, mengucap rasa terima kasih pada pria tersebut. Dan ini, kamu sudah memakainya, ini milikmu. Zio mengulurkan sebuah bungkusan dress yang semula dikembalikan oleh Levia. Pulang kerja tadi, Levia berniat mengembalikan dress dan juga jas milik Zio. Tidak sengaja, Zio melihatnya di lobi hotel. Dengan semangat, Zio menghampiri dan malah mengajak Levia makan sushi. Awalnya jelas Levia menolak, namun Zio pandai sekali memainkan kata-kata sehingga Levia mau ikut. Levia juga berterima kasih karena tidak dilaporkan pada atasannya. Setelah makan bersama itu, keduanya sempat berbincang sebentar. Dari sana, entah mengapa, malah pembicaraan mereka nyambung. Zio yang memang humble dan hanya dingin pada gadis-gadis yang mendekatinya, malah terkesan sangat ingin tahu banyak hal tentang Levia. Mungkin karena Levia selalu menjaga jarak dengannya, dan kalau diajak bicara selalu menghindar. Padahal jika ditanya pada ratusan wanita di luar sana, pasti malah antri ingin dekat dengannya. Zio penasaran mengapa Levia bahkan sama sekali tidak meliriknya. Mulai dari sanalah Zio merasa senang saja sekedar bicara dengan gadis yang tidak mengejar-ngejar dirinya itu. Ia tidak risih dan malah merasa penasaran dan makin penasaran. Sebenarnya Levia itu gadis seperti apa? Apalagi sekarang dikasih baju mahal, Levia langsung menolak. Padahal hampir semua wanita yang pernah ia kenal itu adalah matre semua.
mendekati dirinya hanya karena kekayaan yang ia miliki. Levia benar-benar berbeda dari banyak wanita yang ia kenal, wanita unik yang membuatnya sedikit tertarik. Aku tidak mungkin memakainya dan tidak mungkin juga menjualnya lagi. Ambil saja, ini juga apa saat kamu gunakan. Levia kembali menggeleng. Tidak, Tuan, terima kasih. Zio tidak pantang menyerah. Ia menarik tangan Levia dan menyerahkan benda tersebut. Masuklah, sudah malam. Zio memegang kedua bahu Levia, memutarnya dan menyuruh Levia masuk ke gerbang. Karena Zio terus memaksa, akhirnya Levia pun ikut saja. Ia mengucap kata terima kasih lagi, kemudian masuk ke dalam rumah. Zio lantas masuk ke dalam mobil sambil bersiul. Entah mengapa hatinya merasa sedikit senang. Biasanya hari-harinya hanya diisi dengan kerja, kerja, dan kerja. Agenda meeting yang menumpuk, berkas ini itu, sesuatu yang kadang menguras pikirannya hingga ia lupa untuk mencari pasangan. Tiba-tiba saat sudah duduk di kursinya, bibirnya mengulas senyum. Ditatapnya rumah Levia sebentar, rumah yang beda dengan yang dulu Levia tunjukin. Puas menatap rumah Levia, Zio menyalakan mesin mobilnya. Pria itu kemudian pergi dan balik ke mansion mewah miliknya. 1 minggu kemudian, klinik pribadi Dr. Robert. Aku tidak bisa meresepkan obat melebihi dosis lagi. Dr. Robert melipat tangan, menatap wajah Dirga yang lusuh. Ayolah dok, Dirga memaksa. Semalam tidur jam berapa? Tanya Dr. Robert tanpa basa-basi. Dilihatnya kantung mata Dirga seperti binatang panda yang menjadi ikonik negara tirai bambu tersebut. Entahlah, ini lebih parah. Berikan resep lagi saja. Apa Anda mau klinik saya ditutup karena malpraktek? Terang Dr. Robert dengan kesal. Namun ia hanya bercanda, tidak kesal betulan. Dirga menghela nafas dalam-dalam, kemudian mengusap wajahnya yang kusut. Pria itu kemudian berbaring di sofa lagi, sebuah sofa yang akan membuatnya rileks saat sesi terapi. Ya, dia akan dihipnotis dan mengatakan apa yang sebenarnya tersimpan dalam hati dan pikiran yang membuatnya tidak bisa bebas menikmati hidup. Setelah Dirga sudah siap dan matanya perlahan terpejam, Dr. Robert kembali memulai sesi hipnoterapi. Apa yang mengganggu pikiranmu saat ini? Dirga diam, tidak menjawab. Apa kamu kembali memimpikan tragedi kecelakaan lagi? Tanya Dr. Robert lagi. Tidak. Lalu apa? Apa yang membuatmu sulit untuk tidur seperti orang lain? Gadis itu. Siapa? Apa kekasihmu yang lama mati? Bukan, dia masih hidup. Dr. Robert terdiam. Fix pasiennya sedang jatuh cinta lagi. Namun sepertinya sang pasien menolak kenyataan itu keras-keras. Lalu, apa yang kau cemaskan? Bukankah dia masih hidup? Pancing Dr. Robert. Dia sepertinya memiliki kekasih. Suara Dirga terdengar sedikit melemas. Ada nada putus asa yang terkandung di dalamnya. Sepertinya, berarti itu belum pasti. Mengapa tidak mencari tahu? Kata dokter seraya mengsugesti Dirga. Tidak, aku tidak suka merebutkan wanita yang sama. Benarkah? Lalu kenapa dia mengusik tidurmu selama dia belum menikah? Dia bukan jodoh siapa-siapa. Dr. Robert menepuk tubuh Dirga. Mungkin karena sedikit gemas. Dirga memang pasiennya, tapi sudah seperti kawannya saja. Blak, Dirga seketika membuka mata ketika dokter kepercayaannya itu menepuk tubuhnya. Apa sudah selesai? Dr. Robert mengangguk, kemudian bicara. Selama dia belum menikah, kejar.
Apa? Dirga mengusap dahinya, tidak mengerti. Gadis yang katamu jelek itu, Dirga mengerutkan dahi. Cari tahu lebih banyak tentangnya, itu resepnya. Jangan bercanda, Dok. Dokter tersebut kemudian menyentuh pundak Dirga. Kamu mulai tertarik padanya tanpa disadari. Lakukan saja saranku. Kita tidak tahu akan berhasil atau tidak sebelum mencobanya. Dirga terdiam. Sejenak ia berpikir.